Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Kaum Predetik Ramadan Data Analitik episode ketiga dengan tema GRU Prediction pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang kepada narasumber serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Semoga kita semua dapat memperoleh wawasan dan manfaat berharga dari diskusi kali ini. Sebelum kita masuk ke acara utama, izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada yang terhormat Ketua Umum Puzzle Riset Data Teknologi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Mustaqim STMkom, segenap dosen pembimbing Puzzle Riset Data Teknologi Fakultas Sains dan Teknologi, serta abang dan kakak alumni yang senantiasa memberikan kontribusi dan dukungan bagi kemajuan Predatek, dan tentunya seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam acara ini. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan narasumber spesial, yaitu Kak Nasya Amira Meliani, alumni UIN Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus alumni Predatek Angkatan 2021 yang telah memiliki beberapa publikasi ilmiah. Beliau akan memberikan wawasan menarik tentang GRU Prediction nih kepada sore hari ini, dan saya, Dina Panisafira, akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Baik, sebelum kita memasuki rangkaian acara utama, terlebih dahulu kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Kepada seluruh peserta dimohon menyalakan kamera dan menggunakan background yang telah diberikan. Instruksi dokumentasi akan diserahkan kepada operator. Kepada operator dipersilakan. Oke, baik. Sekarang kita akan memulai sesi dokumentasi. Jadi saya memohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background yang sudah di-share sebelumnya. Oke, sesi dokumentasi akan saya mulai. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua akan saya mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya sampaikan beberapa ketentuan acara Kompredatik pada sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama adalah, selama pemateri menyampaikan materi, peserta dimohon untuk tidak melakukan interupsi. Kedua, sesi tanya-jawab akan dibuka setelah pemateri selesai menyampaikan materinya. Ketiga, mohon menjaga ketenangan agar jalannya acara tetap lancar dan nyaman untuk kita semua. Saya harap peserta dapat fokus dan aktif mengikuti acara ini. Baiklah, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Kak Nasya Amira Meliani untuk menyampaikan materinya tentang GRU Prediction. Kepada Kak Nasya, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Dina atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, saya buka dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mustaqim STMkom selaku Ketua Puzzle Research Data dan Teknologi, serta teman-teman yang berbahagia yang mengikuti Kemprodetik pada sore hari ini. Baiklah, perkenalkan teman-teman, nama aku Nasya Amirah Meliani. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan sifatnya sharing di sini tentang GRU Prediction, di mana GRU Prediction ini termasuk di time series prediction, algoritmanya GRU, di mana algoritma GRU itu merupakan algoritma dari deep learning. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja masuk ke materinya. Baiklah, kita masuki pada materi kali ini, yaitu Introduction Time Series Forecasting Using Deep Learning Algorithms. Mohon maaf, Kak. Belum muncul, Kak, di layar, Kak. Muncul. Oh, udah. Udah muncul? Udah, Kak. Udah. Oke. Kita ulang ya.
Jadi pembahasan materi pada kali ini yaitu Introduction Time Series Forecasting Using Deep Learning Algorithms. Jadi apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, apa itu time series forecasting? Yang kedua, pentingnya time series dalam kehidupan. Yang ketiga, perbedaan artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Yang keempat, pengenalan deep learning untuk time series. Yang kelima, contoh algoritma deep learning, yaitu kita akan memakai GRU. Yang keenam, mengapa GRU penting untuk time series forecasting? Yang ketujuh, langkah-langkah menggunakan GRU algorithm. Yang ketujuh, pengkodingan GRU. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita masuki materinya. Time series forecasting adalah teknik analisis data yang digunakan untuk memprediksi nilai atau tren di masa depan dengan menganalisis pola-pola yang terdapat dalam data yang terurut berdasarkan waktu, seperti data harian, data mingguan, data bulanan, atau data tahunan. Proses ini melibatkan identifikasi komponen-komponen penting dalam data, seperti tren, musiman, siklus, dan fluktuasi acak, untuk membangun model yang dapat memproyeksikan hasil di periode mendatang. Aplikasi dari time series forecasting ini sangat luas, mencakup dalam berbagai bidang seperti prediksi cuaca, estimasi harga saham, perencanaan permintaan produk, peramalan penjualan, perencanaan produksi, kemudian analisis ekonomi, di mana akurasi prediksi sangat penting untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien. Apa itu pentingnya time series dalam kehidupan? Yang pertama, di sektor keuangan, bisa memprediksi harga saham dan mata uang yang akan mendatang. Yang kedua, di bidang pemerintahan, dalam peramalan ekonomi dan kebijakan. Yang ketiga, dalam bidang industri, yaitu manajemen rantai pasokan dan perencanaan produksi. Dan yang keempat, ada di bidang kesehatan, seperti prediksi kasus penyakit. Nah, di sini ada terdapat perbedaan antara AI, ML, dan deep learning. Yang pertama, AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, merupakan konsep yang luas untuk menciptakan sistem yang dapat meniru kecerdasan manusia dalam berbagai hal, seperti berpikir dan memecahkan masalah. Kemudian ada ML atau Machine Learning, yaitu subset dari AI yang memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Yang ketiga, Deep Learning, yaitu subset dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau RNN dalam banyak lapisan untuk memproses data besar dan kompleks, seperti gambar atau suara dengan hasil yang sangat akurat. Kemudian yang keempat, perbedaan utamanya, Artificial Intelligence mencakup semua teknik untuk meniru kecerdasan manusia, ML fokus pada pembelajaran dari data, sementara Deep Learning adalah teknik machine learning yang lebih mendalam dan canggih untuk menangani data besar dan kompleks. Selanjutnya yaitu penggunaan deep learning untuk time series. Yang pertama, deep learning merupakan bagian dari mesin learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural networks dengan banyak lapisan. Mengapa deep learning? Dengan deep learning, kita dapat menangani data besar dan kompleks serta mampu menangkap pola yang tidak dijangkau oleh model tradisional. Yang ketiga, ada algoritma deep learning untuk time series seperti LSTM, Long Short Term Memory, GRU, Get Recurrent Unit, CNN, Convolutional Neural Networks. Nah, jadi pada kali ini kita hanya akan membahas satu algoritma, yaitu penggunaan GRU pada prediksi harga saham. Apa itu algoritma GRU atau Get Recurrent Unit? Yang pertama, definisinya, GRU adalah jenis jaringan saraf berulang, recurrent neural network, yang dirancang untuk mengatasi masalah pelatihan model RNN yang panjang atau vanishing gradient problem. Yang kedua, ada komponen GRU, di mana ada update gate dan reset gate. Update gate adalah sebuah gate pada GRU yang menentukan seberapa banyak informasi dari langkah sebelumnya yang harus dibawa ke langkah berikutnya. Mengontrol berapa banyak informasi yang harus dipertahankan dari memori sebelumnya. Kemudian yang kedua ada reset gate, yaitu menentukan seberapa banyak informasi sebelumnya yang harus dilupakan, membantu model untuk menghapus informasi yang tidak relevan atau terlalu lama untuk dipertahankan dalam memori. Mengapa GRU penting untuk time series forecasting? Di sini ada 3 kelebihan GRU. Yang pertama, lebih efisien dibandingkan dengan LSTM. Yang kedua, mengurangi kompleksitas komputasi tetapi tetap dapat menangkap pola urutan data. Dan yang ketiga, baik untuk peramalan jangka pendek hingga jangka panjang. Langkah-langkah menggunakan GRU.
Yang pertama, mengumpulkan data time series. Yang kedua, kita melakukan normalisasi dengan min-max normalisasi, yaitu membagi angkanya menjadi rentang 0 sampai 1, kemudian membagi data dengan teknik holdout validation menjadi data latih dan data uji. Kemudian, kita membangun model GRU. Yang keempat, membangun arsitektur GRU dengan lapisan input, GRU, dan output. Kemudian yang kelima, menentukan jumlah unit dan lapisan GRU. Yang keenam, kita melakukan melatih model menggunakan data latih dan mengoptimalkan bobot model. Evaluasi model menggunakan matriks evaluasi seperti mean square error atau MSE, root mean square error atau RMSE, mean absolute percentage error atau MAPE, dan mean absolute error atau MAP untuk menilai kinerja model. Dan yang terakhir yaitu kita melakukan peramalan, yaitu melakukan prediksi nilai masa depan dengan menggunakan model yang telah dilatih. Nah, baiklah, sekarang kita masuk kepada pengkodingan GRU. Jadi di sini saya memiliki link Google Colab, di mana teman-teman diharapkan untuk mengikutinya, dan saya akan kirim di link Zoom. Di sini saya sudah mengirimkannya di link chat, di mana teman-teman bisa nanti membukanya dan juga bisa langsung menjalankannya. Jadi kita langsung praktek sama-sama di sore kali ini. Nah, jadi teman-teman bisa diharapkan untuk membuka linknya. Nah, di sini ada codingan GRU. Nah, kita mulai saja ya untuk mengcodingnya. Nah, di sini yang pertama, kita melakukan install pip Yahoo Finance. Nah, di sini perintah pip Yahoo Finance digunakan untuk menginstal pustaka Yahoo Finance yang memungkinkan kita mengambil data pasar saham dari Yahoo Finance. Setelah kita install, kita bisa mengunduh data saham, indeks, atau komoditas menggunakan Python. Jadi di sini datanya kita ambil dari Yahoo Finance, di mana kita menginstal API dari Yahoo Finance. Baiklah, kita langsung saja runkan. Oh ya teman-teman, untuk teman-teman bisa mengubah jenis komputasinya menjadi T4. Nah, misal teman-teman di laptopnya menggunakan CPU, bisa mengubahnya jadi T4 GPU biar kita bisa mempercepat komputasinya. Udah. Kemudian, codingan yang kedua, di sini kita telah mengimpor library Yahoo Finance untuk mengambil data pasar saham dan Pandas untuk memanipulasi data. Kemudian, ticker dan tanggal berisi kode saham yang akan diambil datanya. Jadi, kita akan mengambil data saham BRI, jadi ticker simbolnya itu yaitu BBRI.JK untuk saham BBRI. Nah, kemudian kita mengambil start date atau tanggal mulainya, kemudian end date atau tanggal terakhirnya untuk menentukan rentang waktu historis yang diambil. Kemudian YF download untuk mengunduh data historis dari Yahoo Finance berdasarkan ticker dan rentang tanggal. Kemudian data yang telah kita ambil menggunakan API tersebut kita simpan ke CSV. Oke, langsung saja kita runkan.
Oh ya, untuk tanggalnya kita mulai dari tanggal 1 Januari 2018 sampai 28 Februari 2025. Oke, di sini udah nampak ya, di sini udah data frame-nya. Kemudian ini kita udah simpan juga ke CSV, di mana di sini di sampel data kelihatan kalau sudah mendownload historical datanya dalam bentuk CSV. Selanjutnya, kita ambil kolom date dan cost, di mana kenapa kita ambil cuma dua, date dan cost, di mana date itu merupakan tanggalnya dan cost itu merupakan harga penutupan perdagangan dari saham. Jadi kita pakai cuma dua atribut ini saja. Udah. Kemudian kita akan mengecek data yang kosong dari data yang telah kita ambil. Nah, berarti kosong, berarti tidak ada data yang kosong, berarti datanya terisi semua. Kemudian kita akan melakukan lihat informasi pada data dengan data info. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semuanya sudah aman. Dan kemudian di sini kita akan melihat deskripsi data dengan menggunakan coding data.describe. Nah, di mana penjelasannya, data harga penutupan saham BBRI berdasarkan data berjumlah 1.768 data historis. Nah, jadi penjelasannya, count itu adalah jumlah yang dianalisis berjumlah 1.768. Kemudian min adalah rata-rata harga penutupan saham, yaitu 3.473,86. Kemudian min itu harga penutupan terendah, yaitu 1.601,59 pada tanggal 1 Januari 2018. Kemudian ada 25% atau kuartil pertama menunjukkan bahwa 25% data memiliki harga penutupan di bawah 2.640,96. Kemudian 50% median merupakan nilai tengah harga penutupan, yaitu 3.287,99. Artinya separuh data berada di atas atau di bawah nilai ini. Kemudian yang ketiga, kuartil ketiga 75% menunjukkan bahwa harga penutupan berada di bawah 4.201,16. Kemudian ada max, yaitu harga penutupan tertinggi, yaitu 6.097,50 pada tanggal 27 Februari 2025. Dan yang terakhir ada standar deviation atau STD, di mana standar deviasinya yaitu 992,48 menunjukkan tingkat variasi atau volatiltas harga. Itu merupakan keterangan dari tabel deskripsi data. Nah, selanjutnya kita akan mengimport library yang akan digunakan dalam pengkodingan ini. Jadi, kode ini digunakan untuk mengimpor pustaka-pustaka penting untuk membangun model machine learning dalam peramalan deret waktu. Pustaka Math digunakan untuk operasi matematika, Pandas Data Reader untuk mengambil data keuangan dari Yahoo Finance, kemudian serta NumPy dan Pandas untuk memanipulasi data. Min-Max Scaler berasal dari scalar processing yang digunakan untuk menormalisasi data. Sementara keras.model sequential dan keras layers termasuk dense, bidirectional, dan GRU digunakan untuk membangun model jaringan saraf, khususnya model Get Recurrent Unit, GRU. Kemudian ada juga turunan GRU bidirectional yang cocok untuk tugas prediksi urutan seperti peramalan harga atau data deret waktu lainnya. Nah, tinggal kita jalankan. Oke, yang selanjutnya, codingan visualisasi data. Setelah library kita panggil, setelah itu kita akan memvisualisasikan data yang telah kita panggil tadi. Jadi, kode ini digunakan untuk memvisualisasikan harga saham dari data yang tersedia. Menggunakan pustaka matplotlib.pyplot, data harga penutupan saham plus terhadap tanggal date digambarkan dalam bentuk grafik garis. Kemudian grafik tersebut diberi judul stock price dengan sumbu X mewakili tanggal dan sumbu Y mewakili harga penutupan dalam satuan IDR atau rupiah. Gaya tampilan grafik menggunakan pengaturan default dengan rotasi label pada sumbu X sebesar 45 derajat agar lebih terbaca, serta menambahkan grid pada sumbu Y untuk memperjelas pembacaan harga. Grafik ini dirancang dengan ukuran 10x5 inci dengan ketebalan garis 1,2. Ini merupakan hasil dari visualisasi datanya dari tahun 2018 sampai 2025. Kemudian kita akan melakukan normalisasi data, di mana di sini kita akan menggunakan min-max scaler, yaitu membagi data menjadi rentang 0 sampai 1. Oke, selanjutnya
kita akan mengonversi hasil normalisasi ke data frame untuk ditampilkan. Nah, jadi ini untuk mempermudah kita melihat angka-angka yang sudah dinormalisasikan. Nah, selanjutnya kita akan membagi data dengan teknik holdout validation. Nah, di mana kode ini membagi data menjadi 3 bagian, yaitu training, validasi, dan testing, menggunakan metode holdout validation. Pertama, panjang data pelatihan ditentukan sebagai 80% dari total data atau training. Maaf Pak, terputus ya tadi Pak? Iya, putus ya. Udah sampai mana tadi Pak? Sampai mana? Tapi sampai pahlawan yang salah. Permisi Dina, sampai mana tadi Dina terputusnya? Itu Dina mikrofonnya apa? Masih mute. Visual Kak, Sampai mana? visual data. Oke. Maaf ya Bapak dan teman-teman semuanya. Oke, sampai visual ya. Nah, baiklah kita ulang lagi dari visual data. Di sini merupakan kode visualisasi data. Kita tinggal run. Nah, di sini sudah tampak hasil visualisasi data yang telah kita ambil tadi menggunakan API dari Yahoo Finance. Di sini telah tergambar data dari 2018 sampai 2025. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan normalisasi. Ada banyak sekali jenis normalisasi. Di sini saya memakai normalisasi min-max, di mana normalisasi min-max itu membagi data menjadi rank 0 sampai 1. Nah, selanjutnya kita akan mengonversi hasil normalisasi ke data frame untuk ditampilkan, di mana di sini kita bisa memanggilnya dengan print data normalize. Nah, di sini kita bisa melihat nilai normalisasi dari data yang telah dinormalisasi. Selanjutnya, kita akan membagi data dengan teknik holdout validation. Kenapa saya menggunakan holdout validation? Karena teknik holdout validation cocok untuk data yang besar. Kemudian, kode ini membagi data menjadi 3 bagian. Yang pertama, data pelatihan atau training. Kemudian ada data validasi dan data testing atau data pengujian dengan menggunakan holdout validation. Yang pertama, panjang data pelatihan ditentukan sebagai 80% dari total data atau training length. Kemudian data validasi dihitung sebagai 20% dari data pelatihan atau val length. Kemudian dari sisa dari data pelatihan setelah dikurangi data validasi digunakan sebagai data pelatihan yang sebenarnya. Terakhir, data pengujian atau test length diambil sebanyak 20% dari total data. Nah, langsung saja kita runkan. Selanjutnya, kita akan membuat time steps pada data training. Nah, jadi time steps ini dibentuk dengan membuat urutan input X dan output Y digunakan dalam model time series. Data pelatihan dipilih dari yang telah dinormalisasi dan telah dibagi sebelumnya. Kemudian, untuk setiap titik data, mulai dari indeks ke-10 hingga akhir, kemudian urutan 10 data sebelumnya digunakan sebagai input atau extrain. Dan nilai data saat ini menjadi output yang diprediksi. Nah, time steps ini bisa dikatakan seperti waktu pelatihannya atau waktu uji cobanya itu 10 kali. Nah, selanjutnya kita akan melakukan untuk menampilkan time steps-nya dalam bentuk tabel data frame. Nah, jadi
Kode ini digunakan untuk mengonversi data yang telah dinormalisasi ke dalam format yang lebih mudah dipahami dalam bentuk tabel dengan time steps sebagai fitur dan nilai target untuk pelatihan model. Dimulai dengan mengambil data pelatihan dari data SC, kemudian membuat urutan data sebelumnya, 10 data terakhir untuk setiap titik data sebagai input, fitur X-train, dan nilai sebagai output yang diprediksi atau target Y-train. Hasilnya, X-train dan Y-train disusun dalam 2 data frame yang terpisah dan kemudian digabungkan menjadi satu label yang menyatakan fitur. Mulai dari time step pertama hingga time step 10 dan targetnya. Tabel ini memudahkan melihat struktur data yang akan digunakan untuk pelatihan model. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ada time step 1 sampai time step 10 dan juga terdapat target dari time step tersebut. Nah, kemudian kita akan mengubah tipe data list menjadi numpy array. Jadi mengubah tipe data list menjadi numpy array itu merupakan data list itu seperti data yang belum teraritmatika, kemudian kita ubah menjadi operator aritmatika atau matematika. Kemudian kita mengubah bentuk data menjadi bentuk yang diterima GRU dengan menggunakan X-train and PeriShape. Selanjutnya, kita membuat time steps pada data validation, di mana tadi kita menggunakan time step-nya itu 10, maka harus konsisten sampai akhir itu 10. Nah, selanjutnya, kita panggil lagi mengubah tipe data list menjadi numpy array. Mengubah bentuk data menjadi bentuk yang dapat diterima oleh GRU. Selanjutnya, di sini kita akan mengimport library untuk GRU. Maaf, ini merupakan arsitektur GRU. Izin Bapak dan teman-teman, ternyata saya masih menggunakan model di GRU. Apa boleh saya memperbaikinya sebentar, Pak? Baiklah, maaf teman-teman. Kita akan ulangi lagi. Nah, di sini kita menggunakan algoritma GRU. Jadi kita harus mengimpor apa-apa saja yang diperlukan di dalam algoritma GRU. Nah, jadi model ini menggunakan algoritma GRU atau Get Recurrent Unit untuk prediksi deret waktu seperti harga saham. Nah, kita mulai dari lapisan GRU yang pertama, di mana lapisan GRU yang pertama ini mengandung 100 unit, di mana return sequence-nya itu yaitu true untuk memproses urutan data. Kemudian ada lapisan dropout 0,2 untuk mengurangi overfitting. Kemudian kita tambah dengan GRU yang kedua yaitu 100 unit dengan return sequence-nya yaitu false, mengolah output dari GRU yang pertama dan menghasilkan representasi akhir. Kemudian lapisan dropout diterapkan lagi sebelum lapisan dense untuk menghasilkan prediksi tunggal yang cocok untuk tugas regresi. Kemudian GRU membantu menangani data urutan dan mengatasi masalah vanishing gradient. Kemudian algoritma GRU ini lebih efisien dan cepat dibandingkan LSTM. Kemudian kita runkan saja. Nah, lalu setelah kita memanggil library yang ada di GRU, kemudian kita akan melakukan proses callbacks dengan menggunakan callbacks early stopping dan model checkpoint. Jadi, dua fungsi callback ini untuk melatih model dengan cara yang lebih efisien dan menghindari overfitting. Early stopping digunakan untuk menghentikan pelatihan jika tidak ada peningkatan nilai. Misalnya nilainya itu semakin lama semakin memburuk, jadi dia akan dihentikan oleh callback early stopping ini agar tidak menghasilkan nilai yang semakin buruk. Nah, kemudian model checkpoint ini digunakan untuk menyimpan bobot
atau nilai model terbaik yang menghasilkan validation loss terendah ke dalam file WEX GRU model. Kemudian, bobot hanya akan disimpan jika ada perbaikan pada file loss dan save base only atau true. Kemudian kita langsung saja kita runkan. Nah, di sini teman-teman harus diperhatikan, kita menggunakan algoritma GRU. Maka di sini, setelah WEX underscore, itu adalah algoritma yang kita gunakan dalam pengkodingan. Nah, di sini ada definisi callback-nya, checkpoint, early stopping. Jika kawan-kawan menggunakan lebih dari 2 callback, misalnya yang lain, itu bisa ditambahkan setelah early stopping. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan optimizer-nya, di mana di sini saya menggunakan optimizer NADAM, di mana learning rate-nya itu yaitu 0,001 dengan loss-nya itu mean square error atau MSE. Nah, di sini merupakan model training pada model GRU, di mana saya menggunakan batch size. Batch size itu adalah ukuran size yang akan digunakan di dalam pelatihan. Kemudian ada epoch. Epoch itu berapa kali data itu melakukan pelatihan. Misalnya kita pakai 25, maka di pelatihannya itu akan terdapat 25 kali. Tetapi itu semua tergantung lagi dari nilai yang dihasilkan. Jikalau nilainya semakin buruk, maka akan dihentikan oleh callback early stopping. Nah, kita langsung saja kita runkan. Mengapa saya meminta teman-teman untuk mengubah tipe dari runtime-nya menjadi T4 GPU, yaitu untuk mempercepat proses dari pelatihannya tersendiri. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa nilai yang terbaiknya itu berada di epoch 2. Kemudian kita akan menampilkan plot nilai loss. Nah, di sini kita bisa lihat nilai model loss dari training dan validation. Selanjutnya, kita akan membuat time steps. Tadi itu sudah kita lakukan pada data training sama data validation. Kemudian saat ini kita harus menggunakannya pada data testing. Time step-nya harus sama, yaitu 10. Jadi, kode time step ini untuk pengujian data dengan cara yang sama seperti pada data pelatihan dan data validasi. Nah, dimulai dengan memilih data pengujian yang mencakup 10 data terakhir dari total yang ada. Kemudian urutan 10 data sebelumnya digunakan sebagai input atau X-test. Dan nilai close dari data pengujian digunakan sebagai output yang diprediksi. Hasilnya yaitu dataset atau X-test berisi urutan input untuk prediksi dan Y-test berisi nilai aktual yang digunakan untuk mengukur kinerja pada pengujian. Kemudian kita runkan. Sama seperti codingan di atas, kita harus mengubah tipe data list-nya menjadi NumPy array. Kemudian kita mengubah bentuk data menjadi bentuk yang diterima oleh GRU dengan test shape 0 dan test shape-nya 1. Kemudian kita akan mengelot bobot model yang terbaik. Setelah kita melakukan pelatihan tadi, kita harus menyimpan model atau nilai yang terbaik ke dalam model checkpoint-nya. Di sini kita sudah lihat, di sini kita menggunakan algoritma GRU. Nah, kemudian kita akan melakukan prediksi dengan menggunakan Y-prediction. Ya, menggunakan model predict X-test dan juga Y-pred. Oke, selanjutnya kita akan melihat nilai masing-masing dari MSE, MAE, dan MAPE. Nah, kemudian pada kode ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja model menggunakan 4 metrik. Metrik ini membandingkan hasil prediksi dari Y-prediction dengan nilai aktual Y-testing. Kemudian MSE itu merupakan metrik yang mengukur rata-rata kuadrat selisih antara prediksi dan nilai aktual. RMSE adalah akar kuadrat dari MSE, memberikan gambaran yang lebih. MAE mengukur rata-rata selisih absolut antara prediksi dan nilai aktual, sementara MAPE mengukur kesalahan absolut rata-rata. Semua metrik dihitung dan dicetak dengan 4 angka desimal pembulatannya untuk memberikan gambaran tentang seberapa baik model dalam memprediksi data. Kemudian kita runkan.
Baiklah, di sini kita bisa lihat nilai dari MAPE-nya yaitu 2,0454%, kemudian nilai MAI-nya 97,9284, RMSE-nya 121,2024, dan MSE-nya yaitu 146,90,0114. Nah, di sini kita bisa meng-create data untuk data prediction-nya. Nah, di sini merupakan data frame dari data prediksi yang telah kita lakukan. Kemudian kita akan mengekspor data prediction-nya itu ke dalam file CSV dengan data pred to CSV, kemudian kita save filenya itu menjadi prediction.csv. Nah, teman-teman jika ingin melihat data yang telah dipanggil atau disimpan, bisa dilihat di sampel data, kemudian kita ada lihat historical data yang telah kita save tadi, dan prediction data yang telah kita save. Nah, selanjutnya, kita akan memvisualisasikan prediksi, di mana kode ini digunakan untuk memvisualisasikan perbandingan antara data pelatihan, data validasi, data pengujian, dan prediksi harga saham. Grafik ini menunjukkan harga saham BRI untuk periode pelatihan, training, validasi, dan pengujian. Kemudian garis solid menunjukkan harga saham aktual pada data pelatihan, validasi, dan pengujian. Sedangkan garis putus-putus menggambarkan prediksi yang dihasilkan oleh model. Grafik ini membantu untuk membandingkan secara visual seberapa baik prediksi model sesuai dengan data aktual. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, di mana garis biru itu merupakan data trainingnya. Kemudian garis kuning ini merupakan data validasi, garis hijau merupakan data testing, dan garis putus-putus merah merupakan prediksinya. Ini merupakan tes data dari semua data yang telah kita gunakan dari tahun 2018 sampai 2025. Nah, selanjutnya kita akan memvisualisasikan prediksinya ke dalam grafik. Nah, kita bisa runkan. Untuk X labelnya, yaitu kita menggunakan date atau tanggalnya. Y labelnya kita menggunakan mata uang rupiah. Ya, kemudian kita title-nya yaitu stock price prediction. Jadi, kode ini digunakan untuk memvisualisasikan perbandingan antara harga saham aktualnya dengan prediksi yang telah kita lakukan menggunakan model yang telah dilatih. Grafik ini menampilkan harga saham aktual atau close, harga penutupannya sebagai garis solid, dan harga saham yang diprediksi prediction dengan warna putus-putus merah. Kemudian sumbu X menunjukkan tanggal, sementara sumbu Y menunjukkan harga saham. Di mana sumbu X itu merupakan yang horizontal, kemudian sumbu Y itu merupakan garis vertikalnya. Visualisasi ini membantu kita untuk melihat bagaimana akurat model memprediksi pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. Grafik ini juga dilengkapi dengan legenda untuk membedakan antara data aktual dan prediksi, serta grid untuk memudahkan pembacaan nilai pada sumbu Y. Nah, di sini kita bisa lihat data aktualnya digambarkan dengan garis biru, dan data prediction-nya itu digambarkan dengan garis putus-putus merah. Di sini dia visualisasinya itu berdasarkan bulan dan tahun, dan kita tadi telah menggunakan data dari Januari 2018 sampai 28 Februari 2025, di mana pada kode ini akan memprediksikan bulan berikutnya itu apakah naik dan atau turun. Nah, di sini kita bisa lihat pada Januari mengalami penurunan. Nah, sehingga kita bisa lihat pada bulan Maret juga terjadi penurunan. Jadi kesimpulannya dari prediksi saham kali ini, pada bulan Maret 2025 itu akan terjadi penurunan harga saham, di mana harga sahamnya itu berada pada Rp4.000. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator, yaitu Dina Panisapira. Baiklah, terima kasih kepada Kak Nasya atas pemaparan materinya yang sangat informatif dan sangat bermanfaat untuk memperdalam pemahaman kita tentang GRU Prediction. Sebelum memasuki sesi tanya jawab,
tautan absensi akan dibagikan melalui kolom komentar. Para peserta dimohon untuk mengisi absensi melalui tautan yang tersedia. Selanjutnya yaitu membuka sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Dipersilakan untuk menyebutkan nama, jurusan, dan semester sebelum menyampaikan pertanyaan. Mohon agar pertanyaan disampaikan dengan jelas dan singkat untuk memastikan diskusi berjalan dengan efektif. Nah, dan bagi peserta yang ingin bertanya melalui kolom komentar, silakan mengetikkan pertanyaannya dengan format yang sama. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan dalam sesi ini. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Sebelumnya izin bertanya Kak Nasya. Perkenalkan, nama saya Kia Kurniawan. Saya dari jurusan Sistem Informasi angkatan 22. Di sini saya ingin menanyakan mengenai pada penggunaan data di sini kan hanya per hari. Kalau bagaimana cara proses datanya, kayak menggunakan datanya itu sekitar kayak 4 jam per transaksi atau 2 jam, itu prosesnya akan sama juga atau gimana? Segitu saja. Nah, jadi kan Kia nanya kan ini kan datanya per hari. Bisa nggak dia tuh kayak per transaksi dalam hari itu ya berarti ya? Iya, misalkan di hari itu ada transaksi kayak 4 jam sekali gitu. Bisa kita tinggal sesuaikan codingannya dengan apa yang ingin kita gunakan. Nah, jadi kan di saham itu kan ada jam-jamnya kan. Nah, jadi Kia itu bisa memodifikasi codingan tersebut dengan memanggil jam kerja pada saham di waktu tersebut. Nah, jadi tinggal Kia pelajari dan Kia modifikasi codingan tersebut sehingga nanti itu datanya bisa diambil gitu. Sebenarnya tergantung dengan yang kita inginkan dan sesuai juga dengan kebutuhan. Nah, karena saya memakai hari, makanya saya menggunakan yang hari. Bagaimana, Kia? Aman nggak? Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari para peserta? Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Perkenalkan nama saya Agirman Fadri dari jurusan Sistem Informasi dari angkatan 22. Ingin bertanya Kak, biasanya GRU prediction ini sering digunakan pada kasus seperti apa Kak atau bidang apa gitu Kak? Baik, terima kasih Agil untuk pertanyaannya. Jadi, kenapa saya menggunakan GRU Prediction? Di sini saya menggunakan data di atas 1000, di mana GRU Prediction ini atau GRU algoritma ini cocok untuk data yang angkanya itu semakin besar. Nah, jikalau dia kayak di bawah 1000, itu bisa digunakan algoritma lain. Nah, jadi deep learning itu kan seperti algoritma LSTM, GRU, BGRU, dan lain sebagainya itu cocok untuk data yang besar. Kemudian misalnya jumlah datanya 5.000 pun masih bisa dia untuk menangani kasus seperti itu. Makanya digunakanlah algoritma GRU. Baik Kak, dapat dipahami. Terima kasih Kak. Sama-sama. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Kak, izin nanya sekali lagi Kak. Iya, Kia. Ini kan data data terakhirnya itu kan pada tanggal 2 Februari tanggal 27 2025. Nah, dari hasil visual itu dia sampai bulan Maret 2025. Itu untuk menentukannya harus kayak di
bikin codingannya atau memang langsung dari GRU-nya gitu yang menentukan hasilnya itu? Atau gimana? Maksudnya itu kayak memprediksi bulanannya gitu ya, atau Iya, tahunan, atau iya, gimana? memprediksi bulanan atau tahunan gitu. Itu tentuin sendiri atau dari modelnya? Itu ditentuin sendiri Kia. Jadi kita itu mau yang prediksi bulanan ataupun yang tahunan ataupun per hari gitu. Itu bisa dimodifikasi sendiri. Oke. Baik, Kak, ini ada pertanyaan dari Novrian. Kenapa kakak lebih memilih GRU dibandingkan LSTM? Apakah ada kriteria khusus ketika kita memilih arsitektur dengan studi kasusnya? Nah, kenapa memilih algoritma GRU dibandingkan LSTM? Di mana algoritma GRU ini merupakan algoritma kepanjangan atau kayak turunan dari LSTM, di mana algoritma LSTM dan GRU ini sama-sama dari algoritma RNN sebelumnya, yaitu Recurrent Neural Network yang mempelajari struktur dasar otak manusia. Nah, kenapa memilih GRU? Selain dia itu turunan dari LSTM, dia itu juga lebih efektif untuk menangani data yang besar. Kemudian, apakah ada kriteria khusus ketika memilih arsitektur dengan studi kasusnya? Nah, jadi gini, misalnya kita mau memilih arsitektur atau algoritma. Nah, jadi kita melakukan research terdahulu dengan mengumpulkan referensi-referensi yang ada, kemudian kita melihat algoritma apa saja yang telah digunakan. Lalu, ketika kita sudah melihat algoritma apa saja yang sudah digunakan, kita catat apa saja algoritma yang unggul pada bidang penelitian kita ini. Lalu, algoritma yang unggul itu kita harus dapatkan gap-nya. Kemudian kita melakukan penelitian nih, kita harus dapat gap penelitian untuk penelitian kita. Misalnya, saya sendiri itu melakukan penelitian lanjutan dari penelitian Bang Akas Rahmadian, di mana penelitian Bang Akas itu kan memakai algoritma LSTM dan GRU. Nah, didapatkanlah algoritma yang terbaik itu GRU. Nah, jadi saya melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan algoritma turunan dari GRU, yaitu BGRU dan StackGRU. Nah, jadi disitulah gap-nya. Jadi sebenarnya arsitektur itu kita sesuaikan dengan data kita, datanya itu yang besar atau yang kecil, kemudian kita harus bisa menentukan gap penelitian dari penelitian sebelumnya. Baiklah, kepada Nofri, apakah terjawab pertanyaannya? Bagaimana, Nofri? Terima kasih sudah dimengerti, katanya, Kak. Baik. Baik, Kak. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Amanda. Berapa data yang digunakan dalam penelitian Kakak dan berapa lama melakukan pemodelan dengan GRU ini, serta apa kendala Kakak dalam penelitian menggunakan algoritma ini? Nah, jadi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1728. Berapa lama melakukan pemodelan dengan GRU ini? Mungkin kurang lebih selama 1 bulan, di mana saya itu menggunakan algoritma BGRU dan StackGRU dengan 4 optimizer, ada NADAM, ada Max, ada MUE, dan SGDM, kemudian menggunakan 3 learning rate, 001, 0,0001, dan 0,0001. Kemudian menggunakan batch size-nya yaitu batch size 8, 16, dan 32. Nah, jadi apa kendalanya, Kak, dalam penelitian ini? Jadi kendalanya itu seperti misalnya runtime-nya tuh terputus tiba-tiba di tengah jalan akibat jaringan. Nah, itu tuh harus dimulai lagi dari awal. Nah, tidak bisa kita langsung saja, soalnya nanti itu mempengaruhi hasil dari prediksinya, mempengaruhi hasil RMSE-nya, MSE-nya, MAE, dan MAPE-nya. Makanya itu harus diulang lagi. Seperti itu, Manda.
Bagaimana Manda? Baik, sama-sama Manda. Baiklah, apakah dari peserta ada yang bisa dipertanyakan lagi oleh Kak Nasya? Baiklah, jika tidak ada lagi, kita tutup. Alhamdulillah, kita tutup ya. Tidak ada pertanyaan lagi kan? Nggak ada kayaknya, Kak. Tidak, Kak. Oke. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara Komprodetik Ramadan Data Analitik episode ketiga dengan tema GRU. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Nasya Amira Meliani atas ilmunya, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias. Saya Dina Panis Safira, selaku moderator, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi yang luar biasa. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara ini, dan sampai jumpa di Kompredetik episode keempat besok pada jam yang sama dengan topik yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.